tadi menyampaikan ada, ada, ada kendala. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau dipertanya, mau mau diperjelas dua apa ini? Silakan. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya masuk ke PP ya. Langsung saya masuk ke PP. Tapi saya akan sampaikan dulu yang PP tahun lalu ya, supaya apa yang kita sampaikan ini punya apa? Punya dasar regulasi. Nah, inilah Bapak Ibu dasar regulasinya ya, bahwa ada diberikan 50% ya tunjangan profesi, berarti TPG ya. Ini PP Bapak Ibu ya. PP itu adalah apa namanya? Peraturan presiden ya. Ya, jadi ini sebenarnya kita punya hak, cuma kita tidak ada yang mengadvokasi. Nah, ini kalau mau dituntut ya bisa, karena ini kan keringat kita ini di sini ya. Ini PP-nya. Jadi ada 50%. Tapi oke, ini sudah kita sampaikan ke pemerintah ya. Lalu kemudian saya akan masuk ke dalam eh, PP yang ini, yang 2024. Ini Bapak Ibu ya. Ini di layar sudah saya tampilkan Bu Eli. Kelihatan ya Bu Eli ya? Hmm, Bu Eli, kelihatan Bu Eli? kelihatan. Oke, terima kasih Ibu. Ibu dari mana Bu? Bu, Bu, Bu Ratna ya? Dari lab Bu Febi? saya Pak dari Labura Pak. Labura, Labuan Batu Utara. Labuan Batu Utara, gimana Bu informasi terkini? Mentah Pak sampai sore saya melobi Pak Kasih, dia tetap bilang ada anggaran. Terakhir saya menghubungi bendahara pun nggak ada solusi Ya, Pak. makasih Bu Febi, terima kasih. Itu kalau jawabannya seperti itu memang adalah bahasa prosedural ya Bu, karena memang uang itu sekarang tidak ada di KPPN, karena tidak dirancang di perencanaan yang di awal tahun ya Bu. Ya Bu ya. Iya, iya Jadi Pak. itu bukan berarti Ibu tidak punya hak, tapi memang itu adalah bahasa birokrasi yang memang harus disampaikan karena uang itu tidak ada sekarang di KPPN karena tidak diusulkan ya Bu Febi, bukan karena kita tidak punya hak gitu. Itu nanti makanya kita lihat perkembangan kemungkinan pasca pasca apa pasca hari raya mungkin Lebaran. ya pasca Lebaran kita akan lihat itu apanya dan nanti saya akan laporkan beberapa provinsi yang progresnya sudah cukup baik semua ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu. Betul. Jadi inilah dasar yang kalau kita baca begini Bapak Ibu. Ya, kita baca ya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah eh, tidak menerima tambahan ya, itu artinya berarti pegawai Pemda ya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru. Nah, profesi guru ini tidak memandang guru apapun, yang penting guru ASN dan P3K. Maaf, PNS dan P3K atau ASN ya. Nah, ini eh, jumlahnya berapa banyak? Jumlahnya adalah sebesar tambahan penghasilan guru. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil kasus, misalnya ini ada kasus penghasilannya sekian, dia dapat sekian. Saya akan tampilkan ya. Ini saya akan tampilkan yang sudah mendapat apanya ya, Tukin TPG. Nah, ini dia. Nah, ini di layar. Bu Febi, lihat nggak di layar ini? Sudah Pak, sudah Nah, ada ini transfernya. ini ini jumlahnya berapa, Bu? 3 juta. 3.440, Nah, ini 315. adalah ini adalah jumlah apanya, Bu? TPG-nya setelah dipotong pajak. Ya. Jadi ini udah masuk ke rekeningnya. Makanya di bawah Ibu bisa baca, Bu. Ini apa kalimatnya, Bu, di bawah ini? Paling bawah, Bu. Pembayaran THR Tukin Ah, 2024. tanggal 4 April. Jadi clear ya, Bu ya. Berarti kan dan ini sudah banyak daerah-daerah. Kalau di Indonesia sebenarnya tadi tadi siang saya ternyata kaget di beberapa daerah juga di mana tadi itu ya Sulawesi atau apa mereka memang sudah dapat ya. Nah, mereka sudah dapat. Jadi Bapak dan Ibu
Ya, inilah yang menjadi sebenarnya dasar pokok yang harus kita pahami ketika kita mau advokasi ke pihak apa kementerian di kabupaten kota. Nah, kira-kira sampai di sini kira-kira Bu Febi ada yang mau saya perjelas lagi sebelum saya lanjut ke apa ke apa namanya ke surat edaran. Sudah cukup jelas sampai sini, Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu. Mungkin yang lain ada Bapak Ibu. Biar sebelum saya masuk ke SE supaya Bapak dan Ibu kompom betul di apa ini di PP ini. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu saya lanjut ke SE ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini ada SE. Nah, di dalam SE ini kemarin saya juga dengan apa teman-teman juga ada terjadi beberapa eh, perspektif ya. Tapi saya ingin kebetulan saya kan pegawai Kementerian Agama ya. Ya artinya saya tentu selama 20 tahun lebih di Kementerian Agama paradigma pendidikan Islam itu ya nggak dibilang paham betul ya mungkin saya menguasai lah dari sisi term-termnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ini kan sudah jelas ini kalimatnya sudah jelas pembayaran tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya yang dimaksud ini adalah yang dari Tukin ya, bukan tunjangan hari raya gaji ke-13 dan gaji ke-14. Nah, ini diambil yang dari Tukin, yang 100% tadi atau satu kali eh, gaji Tukinnya, penghasilan Tukinnya di bulan terakhir. Nah, di sini Bapak Ibu ada kalimat guru pendidikan agama. Nah, kalau di Kementerian Agama itu bicara guru pendidikan agama, itu itu pengertiannya yang masuk pendidikan agama satu guru madrasah, guru agama di madrasah, yaitu mata pelajaran fikih, mata pelajaran Quran hadis, mata pelajaran tarikh dan lain sebagainya. Itu masuk pendidikan agama. Dan guru pendidikan agama Islam pada sekolah. Nah, nah, untuk guru pendidikan agama Islam pada sekolah itu ada namanya direktur PAI. Dan untuk madrasah ada namanya yang terkait dengan direktur madrasah. Nah, kedua-duanya itu ya eh, di bawah naungan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Nah, kalau Bapak Ibu lihat hierarkinya di atas, paling tinggi itu kan Inspektur Jenderal, kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Jadi Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini membina, membawahi madrasah, ya, kemudian pendidikan agama Islam, kemudian ada lagi perguruan tinggi Islam, ya, perguruan tinggi Islam dan dan juga dosen-dosen pendidikan agama di perguruan tinggi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini surat edaran ini kan kelihatannya agak agak mendadak karena dilihat dari nomornya kan nggak lazim seperti ini ya karena ini memang bisa dibilang bypass kan nomor 12 tahun 2024 biasanya itu nomor itu ada 12 garis miring ya kan. Ada lagi Ya. kode-kode lain. Nah, jadi ini memang nanti kita akan lihat memang ini apa informasinya memang dibuka. Baik Bapak Ibu saya lanjut ya. Nah saya harus double tugas. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, share screen. Nah, di sini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan guru pendidikan agama ini, kita lihat di bagian C ya kalau tidak salah ya semalam. Nah, ini ya ruang lingkup ya, ruang lingkupnya ya. Surat dari ini menetapkan standar pertama guru dan dosen. Oke, kita ambil kita ada di mana? Kita ada di poin 3 ya. Nah, guru pendidikan agama. Ya, guru pendidikan agama non ASN. Ya, ini juga kayaknya nggak semua surat edaran ini memang bisa mengakomodir yang ada di dalam PP atau yang di lapangan. Artinya apa? Artinya di sini kan kalau kita lihat di sini kan ruang lingkupnya itu kan eh, guru pendidikan agama non ASN. Nah, non ASN ini maksudnya yang yang udah sertifikasi tapi mengajar di negeri.
ya. Karena memang ini memang akan jadi apa? Akan jadi pertanyaan, apakah semua yang guru sertifikasi dapat? Nah, tapi kalau melihat dari paradigma kebijakan itu saya cenderung memang yang dimaksud non ASN ini adalah yang honor yang ngajar di negeri, ngajar negeri dan dia punya SK, ya. Nah, ini. Tapi nanti bagaimana di lapangan saya nggak terlalu apa nanti gimana? Apakah termasuk kalau swasta ya mohon maaf saya belum berani ya, belum berani menyatakan bahwa tapi yang non ASN ini dimaksudkan adalah yang mengajar di sekolah negeri dan dia kan dapat tukin dari APBN. Nah, karena dia dapat tukin dari APBN, maka menurut PP tadi dia mendapatkan satu kali gaji pokoknya yang bulan yang terakhir ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, memang ini kalau saya lihat surat edaran ini tidak semua apa namanya mencakup terkait dengan misalnya kan harusnya di sini ada juga kan guru pendidikan agama eh, pada guru pendidikan ASN juga kan yang tapi tidak dibuat, tapi nanti kita akan lihat itu akan masuk di situ kalau kita mau membaca yang ini, yang halaman 3. Nah, di sini halaman 3 Bapak Ibu. Nah, di sini di halaman 3 ini itu syarat untuk mendapatkan itu adalah ya, itu guru agama itu tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi yang dimaksud kan tidak mungkin pemerintah daerah ngurus guru madrasah. Ya kan? Kan nggak mungkin Ya, pemerintah daerah mengurus penyuluh katakanlah apa? Pasti yang dimaksud di sini adalah guru agama Islam, guru agama Kristen, guru Katolik dan segalanya Hindu, itu guru yang mereka itu di bawah satuan kerjanya di pemerintahan daerah, dalam hal ini di Dinas Pendidikan. Kan di situ satuan kerjanya. Satkernya di situ, bukan di Kemenak. Tapi tukinnya di Kemenak. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi kita ini memang dari satu sisi, ya itu deh apanya. Nah, dua, ada dua ada itu. kelebihannya, ada kelemahannya, ya. Nah, kelebihannya kita bisa dapatkan ini tadi tambahan tambahan eh, THR Tukin. Nah, kalau di sini dilihat Bapak Ibu, udah pasti yang dimaksud di sini adalah guru pada SD, pada SMP, pada SMA yang satkernya di Dinas Pendidikan. Nggak mungkin, ya kan? Kalau ini yang dimaksud, yang dilingkup dalam pengertian hanya katakanlah guru madrasah, ya, guru madrasah yang dikelola Kementerian Agama atau apa namanya ASN DPK Kementerian Agama. Ya itu nggak perlu dibahas, itu mereka udah dapat. Seperti saya kan ASN Kementerian Agama. Nah, jadi nggak mungkin saya masuk di sini. Artinya satker saya tidak di sini. Satker saya di Kementerian Agama karena apa kenaikan golongan saya, gaji saya, tukin saya dan lain sebagainya uang makan itu dari bendahara di Kementerian Agama. Jadi dari sini saya udah confirm bahwa yang dimaksud di sini adalah ya Bapak dan Ibu yang sudah sertifikasi yang mengajar di sekolah negeri. Nah, syaratnya bagaimana Bapak Ibu supaya bisa diusulkan oleh bendahara? Ya, syaratnya itu harus ada surat pernyataan. Ya, di sini tidak sanggup membayar. Saya dari awal sebenarnya kalimat ini saya sudah nggak nyaman, ya. Sebenarnya kalau kalimat ini dipakai oleh Pemda, itu kelihatan Pemdanya kan miskin, tidak sanggup membayar. Harusnya kalimatnya apa? Tidak membayarkan. Nah, begitu. Makanya nanti Bapak Ibu, nanti kalau minta apa namanya dari kepala sekolah nanti minta surat pernyataan, itu kalimatnya itu adalah bahwa sekolah ya itu tidak membayarkan TBG Tukin. Itu tadi perintah apa namanya? Katakanlah apa? eh, katakanlah yang diminta oleh Kabin GTK khusus untuk SMA dan SMK. Nah, itu clear ya, Bapak Ibu. Tinggal kita nanti di lapangan bagaimana kita saling berkoordinasi. Jadi itu. Nah, kalau ini sudah ada, nah contohnya itu sudah ada saya buat itu contohnya dari beberapa kabupaten lain. Lalu yang kedua,
Bapak Ibu nanti melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM, tanda tangan asli dan bermaterai 10.000. Nah, ini kapan? Ini bukan urusan ini, nanti urusan apa memang. Ketika kebijakan ini di welcome dibuka oleh kabupaten masing-masing, ya Bapak Ibu. Jadi dari sekarang saya berkeyakinan ini kali ini kita nggak akan kecolongan lagi seperti yang 50%. Karena kalau ini kecolongan lagi, ya kita bisa bisa apa? Bisa ini kita punya jalur-jalur dan kanal-kanal lain kan untuk mendesak supaya PP ini di, di, diimplementasikan. Ini kan peraturan presiden. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu udah clear. Nah, soal nanti bagaimana mekanismenya itu memang internal mereka. Baik, saya akan sebelum mungkin tanya jawab secara umum, saya akan tunjukkan ada satu surat yaitu dari Kementerian Keuangan ya. Ini. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, itu ada satu ini kalau kemarin itu kalau kemarin itu ini kan tanggal 28 Maret ya, penyampaian pembukaan akses sementara atas pembayaran tunjangan kinerja tanpa melalui interkoneksi aplikasi gaji pada Kementerian Agama. Jadi ini bypass, tidak pakai koneksi-koneksi harus masukkan data kemari, lintas data, tidak, karena itu lama sekali. Maka di bypass lah. Itu tanggal 28 Maret. Kalau kemarin tanggal 28 Maret keluar ini, kita bergerak, itu ada pengalaman di beberapa daerah tadi lapor, mereka hari ini mendapatkan surat keterangan dari Pemda dan kemudian mereka buat SPJM, besoknya langsung cair uang ke rekening. Ada kebetulan tadi saya lagi ngajar di apa namanya Universitas Unisula Semarang. Saya kebetulan dosen di sana. Jadi ketika saya mohon maaf, saya tadi telat masuk di Zoom karena apa advokasi THR mungkin dia bilang kami Pak udah cair Pak. Terus saya bilang loh Bapak kapan apa? Kami Pak kemarin dari Akpai juga. Jadi kami hari ini kemarin itu waktu keluar surat edaran itu kami langsung eksekusi. Ya hitungannya 2 hari Pak. 2 hari Bu. Dan itu kabupaten kota yang seperti itu ada yang beberapa termasuk kan di Sumatera Utara ini terjadi di apa namanya Tanjung Balai. di Tanjung apa Balai. Tanjung Balai. Tapi Tanjung Balai itu analisis aku dia bukan advokasi seperti ini, dia di perencanaan di awal sudah diusulkan. Nah, itu kemudian Sibolga. Karena saya tahu Tanjung Balai dan Sibolga kan nggak ada advokasi. Kecuali tadi apa salah seorang guru yang kebetulan jadi mahasiswa saya itu clear, dia advokasi menggunakan ini sangat segera ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya ini maksudnya adalah kalau data itu kita masukkan tanggal 1, kemungkinan uang langsung bisa masuk tanggal 2. Kalau data itu dimasukkan tanggal 2, uang bisa masuk tanggal 3. Kalau kita masukkan tanggal 3, uang masuk tanggal 4. Dimasuk tanggal 4, uang tanggal 5. Nah, ini paling lama tanggal 5 datanya. Setelah itu tutup. Tutup dalam pengertian sistem bypass ini, bukan tutup dalam pengertian ini nggak dibuka lagi. Nah, itu tergantung nanti kebijakan dari direktorat apa namanya ini dari Kementerian Keuangan. Nah, ini dari Kementerian Keuangan. Nah, adanya surat ini langsung dieksekusi oleh bendahara dari Kementerian Agama di Jakarta. Maka mereka menerbitkan mana dia surat edarannya. Nah, ini dia. Surat buka web. Iya, langsung mereka di sini dikatakan permintaan pengaturan periode pembukaan akses. Nah, membayar tunjangan kinerja tanpa melalui interkoneksi aplikasi gaji. Itu makanya kenapa? Karena uangnya sudah ada. Karena udah ada PP itu kan nggak dibuat PP langsung apa. Itu udah dianalisis itu jumlah uangnya sama Sri Mulyani. Jadi kemampuan APBN itu pasti sudah dianalisis. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ya kalau kita lihat dari sini, ini menyambut yang dari Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya ini adalah eh, eh, apa namanya dari bendahara ke bendahara, tinggal pimpinan kita aja sih sebenarnya kok ini. Nah, itu nanti analisisnya nanti macam-macam lah. Bisa aja sebenarnya kita untuk menganalisis kenapa itu bisa bisa terjadi seperti itu. Tapi nanti nggak enak kan, kita akan nggak nyaman dengan
dengan macam-macam opini kita. Loh, kok bisa begitu? Kok bisa begini? Walaupun saya sebenarnya punya banyak jawaban kan. Jadi itu dulu untuk sementara Bapak Ibu. Ya, silakan. Itu sudah resen Pak Saud Silalahi. Silakan Pak Saud, boleh dihidupkan mic-nya. Kameranya juga Beli ya. Oh iyalah, biar nggak kayak hantu, ada suara nggak ada orang ya kan. Ayo Pak Bisa Saud. bisa aja Beli dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ketua? Semoga seluruh jajaran petinggi-petinggi APAI Sumatera Utara sampai tingkat pusat selalu sehat Amin. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh guru PAI di Indonesia terkhusus di Sumatera Utara selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pak Ketua, izin sekedar untuk memperkuat kembali terkait pembahasan persoalan THR TPG bagi guru PAI. Ya, bil khusus yang bertugas di bawah Kementerian Pendidikan, yakni Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi memang Pak Ketua, seperti kami di daerah ini memang cukup sedikit agak terlambat memang menerima informasi, atau memang kami yang kurang cepat berupdate terhadap suatu persoalan. Tapi yang pasti melihat dari surat edaran dari Kementerian Keuangan ini, dari Ibu Sri Mulyani ini, Pak Ketua, pembukaan akses bypass tanpa melibatkan interkoneksi aplikasi gaji yang ada di beberapa jajaran kementerian, itu kan juga terlalu singkat, itu tanggal 1 sampai tanggal 5 Pak Ketua pembukaan itu. Dan ini bisa dibuktikan, ternyata kita konfirmasi kepada wilayah Kemenak di wilayah kita, khususnya di Batubara, ya pernyataan dari beberapa oknum pegawai yang bertugas di bidang keuangan, kita nggak sebut jabatannya, juga baru tahu persoalan ini bahwasanya masih terkunci akses keuangannya gitu. Itu yang pertama Ketua. Kemudian yang cukup menarik lagi sebenarnya Ketua, pembayaran tukin ini apakah tidak melanggar regulasi bahwasanya kita guru PAI yang di bawah dinas kan juga ada pembayaran THR 14 di bawah Dinas Pendidikan. Juga nanti ini ada rencana yang mau kita jemput THR TPG dari Kementerian Agama. Apakah dua akses kementerian ini negara bisa kami terima dengan halalan toyiban lah, itulah bahasanya kalau kita bahasa agamanya gitu. Untuk pengantar sementara itu dulu Ketua, supaya bisa diperkuat kawan-kawan yang mana sebenarnya tukin ini untuk guru paying di dinas maupun yang di Kementerian Agama. Kita kembalikan Baik, dulu Pak baik. Ketua. Pak Saud, saya mau nanya ke Pak Saud. Pertama ada namanya kan gaji ke-13 ya, iya kan? Kemudian ada namanya gaji ke-14. Bapak yang gaji ke-14 yang THR udah dapat? Itu dari Dinas Pendidikan THR untuk 14 sudah Pak. Ya, Itu di sekarang hari sekarang Bapak dapat itu patokannya diambil dari gaji kan? ya gaji Nah, gaji. ini yang mau kita Ah, bahas bukan yang dari gaji. Kalau yang dari itulah dia. gaji itu halalan toyiban karena satker Bapak di Hmm. Pemda, ya kan? Ya, Nah, ya. sekarang yang kita bahas ini adalah rezeki, yang rezeki Ya, Bapak lagi, yaitu DPG ya. ada Tukin. Tukin Bapak dari mana? Dari Kemenak lah Pak, Nah, dari Kemenak. karena Tukin Bapak dari Kemenak, inilah yang harus diambil, dijemput oleh Kakan Kemenak Kabupaten Kota. Clear ya? Ya, ini mau saya teruskan tadi Pak Ketua. Ini sedikit Pak Ketua ya. Jadi setelah dari pagi kita konfirmasi, terjadilah sebuah polemik perdebatan, apalah bahasanya kita anggap ya. Diskusi panjang lah. Kita diskusi panjang, kita ketemu dengan, kita komunikasi dengan Pak Kasih. Yang lebih mengherankan tadi gini loh. Lebih uniknya begini Pak kami di Batubara. Jadi
di satker kita itu, di satmingkal kita ketemu dengan kawan-kawan kita yang yang bertugas sebagai guru agama Nasrani, di satuan kerja kita yang sama, guru agama Kristen, tapi di bawah dinas pendidikan, sudah menerima itu di hari Rabu. Nah, Jadi tunggu dulu, saya teruskan dulu Pak Ketua. iya betul Jadi, itu. jadi kan begini, kita konfirmasi, loh kenapa bisa terjadi seperti ini Pak Kasih, saya bilang. Ya, tidak adil Kenapa kan? bisa seperti Tidak adil. Gini lah Pak, nggak bisa. Ini pasukan ini udah ribut di bawah. Jangan nanti gara-gara sedikit ini kita recok Pak Kasih, saya sampaikan yang baik-baik. Jadi dibilang beliau, ya udahlah, tunggulah sabar dulu biar kami bongkar dulu hari ini semuanya. Insya Allah percayakanlah sama kami. Insya Allah dalam waktu dekat kami informasikan balik. Ini kelalaian Jadi, kami. Itulah tadi Pak disampaikan Saud, Pak Ketua. baik. Jadi gini Pak Saud. Izin Ya, ya, langsung to the point saya jawab ya Pak Saud ya. Itu di Kemenak itu Pak, untuk pencairan tukin sertifikasi kita ada namanya pengguna anggaran Pak. Ya kan? Pengguna ya, ya. anggaran itu bisa biasanya kalau kasus saya di Deli Serdang dulu pengguna anggaran itu orang yang ada di Mapenda Pak. Kasih Mapenda, dialah pengguna anggaran. Ya. Ya. Tapi yang sekarang itu udah bisa masuk ke apa ke kasih pakis kita itu kemarin itu kasusnya Pak Fahrizal lah yang apa yang koordinasi untuk penggunaan anggaran itu. Jadi Ya. ada uang ya di KPPN, ya kan? Iya, Nah, iya. tapi saya nggak bisa memvalidasi. Yang penting ada uang. Nah, uang itu jumlahnya kalau dikasih ke guru agama bisa, tapi hanya sebagian dan itu lebih parah lagi ributnya, bener kan? Ya kan? Nah, Benar, benar, benar. maka mereka mengambil kebijakan karena uang itu ada, maka supaya aman, uang ini digunakan untuk yang guru non non apa guru PAK dan lain. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit, langsung bisa terkop itu. Nah, jadi Pak Saud tidak perlu khawatir. Makanya pernyataan dia tadi itu sebenarnya diplomasi dia dan itu orang Pak Saud saya pastikan ya pasca Lebaran itu akan diproses Pak Saud. Pasca Iya, iya. Lebaran Jadi itu akan memang diproses. tadi Pak Ketua di ujung kalimat memang melalui staf keuangan di bagian Ya. keuangan mereka menyampaikan ya dananya ada. Nah, itu jadi tadi menyenangkan hati juga gitu kan. Ya. Dan alhamdulillah mereka minta waktu Pak. Mereka Ya. minta waktu sampai besok sampai Senin lah. Ya. Minta waktu. Kalau Jadi Pak memang Saud, mereka berusaha memang sebelum Lebaran udah kalau bisa bisa, diturunkan alhamdulillah. gitu. Ya. Jadi clear ya Pak Tapi ya. pun Berarti kalaupun nanti Pak, tapi pun nanti kalau seandainya kami tidak sempat lagi nanti pasca Lebaran pun nanti kami usahakan iya, kami betul. selesaikan itu jadi. Ya, Bapak Oke, Ibu, Pak Ketua ya. waktu kita habis 10 menit lagi diingatkan ternyata Zoom ini sudah expired. Ya Allah, ya Rasulullah. Aduh. Baik, Bapak Ibu, makasih Langsung. Pak Saud ya, clear ya. Oke, langsung Pak Susandi, Ketua DPD Kabupaten Serdang Bedagai. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ketua, sehat? Ya, gitulah Pak, sehat-sehat orang tua. Alhamdulillah, tambah ganteng aja nampaknya nih ya Pak. Eh, Begini Pak, tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pendis di Kemenak Sergei dengan juga langsung dengan bagian keuangan. Eh, di bagian keuangan, mereka menyatakan bahwa mereka itu belum ada juknis katanya. Mereka belum ada juknis tentang THR tunjangan TPG kepada guru GPAI yang bukan daripada Kemenak. Nah, jadi mereka juga tidak berani untuk mencairkan dana tersebut karena nanti pertanggungjawabannya besar. Nah, jadi makanya Pak, saya juga tadi di grup nanya juga daerah mana yang sudah apa cair atau dapat persetujuan atau dapat rekomendasi dari Kemenang meminta juknisnya. Ternyata juknisnya itu sama juga yang dipegang dengan SE-nya PP nomor SE nomor 12 tahun 2024 itu sama yang seperti kita sebarkan, saya bagian juga. Mereka belum memahami itu. Saya tadi dibilang juga dengan bagian keuangannya, mereka tunggu juknis yang jelas
dari Kementerian Agama tentang pembayaran ini. Tapi juga saya tetap dari koordinasi dengan bagian Pendis eh, untuk menyikapi ini. Mereka mengatakan sabar, nanti kita coba koordinasi lagi dan nunggu perkembangan. Berarti mereka juga sedang menunggu perkembangan kabupaten-kabupaten kabupaten kota lain yang ada di Sumatera ini, mana saja yang sudah mencairkan Ya, dan oke, bagaimana teknisnya. oke, Pak Susan. Jadi gini, Pak Susan. Ini kan yang mau dibayar ini kan PP-nya kan baru kan 2024, ya kan? Karena PP-nya baru di 2024, kemudian ini kan hanya dikasih setahun sekali, ya. Jadi ini pendapat saya, karena saya sudah cukup lama mengikuti dinamika dan budaya kerja di direktorat, itu mereka nggak terpikir untuk membuat juknis. Kecuali kalau dia memang untuk pengelolaan tiap bulan, misalnya sertifikasi, ya. Nah, itu dikeluarkan juknis atau bantuan rumah ibadah karena tiap tahun masuk program nasional, program prioritas itu ada juknis rumah ibadah karena tiap tahun ada. Nah, sementara terkait dengan tambahan tukin ini dia kan yang di 2023 aja 50% nggak ada yang advokasi, 2024 juga sudah berubah lagi. Jadi pandangan saya, Pak Susan, itu kalimat terakhir mereka, itu mereka memang menunjukkan perkembangan nanti. Jadi saya berpendapat, ini kan udah masif sekarang di seluruh provinsi ini. Ya, udah masif di seluruh provinsi. Ya, sudah cair. Maka mau tidak mau, mereka hanya tinggal nunggu itu nanti apa namanya dari atasan di bagian keuangan di Kanwil. Jadi kalau nanti daerah-daerah lain itu rame-rame sudah mereka nampak, mereka pun keberaniannya akan kuat. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu wajar sih karena mereka kan ngurus keuangan karena memang banyak hal-hal teknis yang harus dicantumkan di juknis itu, misalnya format SPJM dan lain sebagainya gitu. Tapi karena ini ada PP, peraturan pemerintah dan ada SE, sebenarnya ya kabupaten kota yang berani langsung ambil kebijakan, ya itu dia sudah paham bahwa dasar hukumnya sudah kuat. Kalau juknis itu kan petunjuk teknis saja, ya itu kan teknis, hal-hal yang sangat teknis kan. Nah, tapi yang penting kan PP dan SE-nya sudah ada gitu. Jadi saya yakin Pak Susandi setelah Ramadan banyak kementerian-kementerian agama yang mereka akan mengikuti eh, kementerian agama yang ada di misalnya di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara, juga di Sumatera Barat, juga di Jawa ya dan juga di Sulawesi, bahkan saya yakin di kabupaten di Aceh juga. Di Aceh sudah cair ya sebagian ya. Nah, sebagiannya belum. Jadi itu udah cukup lah sebenarnya. Jadi tinggal Izin masalah ini aja saya. Oke. izin Pak Ketua, sedikit tadi ada yang terlupa Pak Ketua. Hmm. Tadi melalui Kemenak kami di Batubara, melalui bagian keuangan, untuk SPTJM itu Pak Ketua, mereka minta satu aja nanti, satu lembar aja mewakili untuk seluruh guru Jadi PAI yang ada gini, di sini ya Pak sama Saud SMK Silaling, gitu. Pak Saud Silaling. Ya, Jadi ya. gini, kita kita itu tadi mungkin untuk ini saya minta tolong Bu Sri Sri Bu Pak Nasir Koto, Pak bisa menjelaskan hasil pertemuan dengan Kabit tadi? Siapa siap? Silakan Pak, tolong dibantu Pak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suaranya Pak? Dengar Pak, jelas. Ya. Jadi tadi saya berkesempatan mendampingi Pak Taufik dan beberapa ibu untuk berjumpa dengan Bapak Kabit GTK. Tapi memang sebelum itu kita juga jumpa sama Kabit SMA Pak Basir. Itu ketika diberikan berkas oleh Pak Taufik dan juga dijelaskan, dia langsung paham bahwa guru agama ini beda dengan guru-guru di sekolah gitu kan. Jadi sebenarnya intinya itu Kemenak pusat ingin supaya guru-guru GPA ini mempunyai dapat mempunyai THR yang sama dengan guru-guru GPAI yang di bawah Kemenak kan gitu. Kalau gaji 13, 14 kita semua sama gitu kan.
itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Basir bahwa sebenarnya yang diinginkan itu bahwa GPAI ini sama dengan GPAI yang di bawah Kemenak, dan dia bilang oh ini nggak ada masalah, maka dia tadi yang tadi menganjurkan supaya menghubungi Kabid GTK Pak Effendi. Nah, dan ketika kita tadi juga jumpa beliau Pak Kabid GTK, beliau juga tadi sangat ini apa sangat welcome gitu, sangat welcome dan berkenan untuk memberikan apa yang kita minta gitu kan cuma satu poinnya bahwa bahwa Dinas Pendidikan Provinsi membuat surat keterangan bahwa dinas tidak memberikan THR kepada guru GPAI, kan gitu aja kan. Nah, dan dia tadi nggak masalah gitu kan, silakan dibuat. Dan dia tadi juga sangat menjelaskan supaya guru tersebut, para guru-guru menjumpai kepala sekolah, membawa PP tersebut, dan nanti sekolah yang membuat suratnya lalu dikumpulkan di apa ya, di Cabdis masing-masing secara akumulatif, dan nanti baru disampaikan kepada dinas. Jadi nanti dinas itu membuat satu surat dan dia ini sudah mewakili dari semua Cabdis yang ada gitu. Saya rasa ini apa ya, penjelasan yang membuat kita sangat yakin bahwa ini cair insya Allah. Nah, itu dia mungkin Bapak Ibu yang saya tangkap gitu. Cuman tadi ketika tadi jumpa tadi dua pimpinan ini, Kabid SMA sama Kabid GTK, mereka sangat mendukung gitu. Dan tadi sangat jelas bahwa ini akan cair dari Kemenak gitu. Tadi apa ya? Nggak ada tadi bahasa ragu, nggak ada kok kayak gini, nggak ada gitu. Dan mereka mengakui bahwa GPA ini beda sama guru-guru yang ada di sekolah gitu. Cuman karena ini adalah kebijakan Kemenak, mereka dukung. Itu mungkin dari Pak topik yang Ya, saya rekam tadi. makasih Pak Nasir. Mungkin Bu Sri Warningsi ada Siapa? menguatkan lagi Bu. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu semua, khususnya Pak Ketua ini ya. Alhamdulillah tadi bisa membersamai Pak Ketua Akpai dengan teman-teman juga, ada Pak Nasir Wutut, kemudian ada Bu Mahani ya dari SLB. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Nasir Wutut tadi. Dengar ya Pak, suara saya ya Pak? Dengar. Ya, Ya. disampaikan Pak Dengar, Nasir Bu. seperti itu. Jadi intinya sebenarnya provinsi atau yang diwakili oleh dinas provinsi ini dari Kabid GTK itu sangat welcome dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Agama, bahwasanya mereka meminta surat pernyataan